Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haliza Anya Amalia, nomor presensi 12 kelas 11 TJKT 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sejarah peradaban Islam. Baik, langsung saja. Pada fase umum, periode peradaban Islam dimulai dari periode klasik, pertengahan, hingga modern. Yang pertama, pada saat periode klasik, tepatnya pada tahun 650 Masehi hingga 1200 Masehi. Periode ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode ini dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan pada tahun 650 hingga 1000 Masehi. Dan fase disintegrasi pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Saat itu, Islam mengalami internasionalisasi. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol di masa Bani Umayyah. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara hingga Spanyol di belahan barat, bahkan hingga menyentuh Persia dan India di belahan timur. Pada masa ini, ilmu, pengetahuan, dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol seperti Cordoba dan Granada. Beberapa bangunan dengan arsitektur megah juga dibangun di sana, seperti Istana Az-Zahra di Cordoba dan Istana Alhambra di Granada. Sejumlah ulama besar pun bermunculan, antara lain Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Ibnu Husail Al-Azam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Memasuki fase disintegrasi yang berlangsung antara 1000 hingga 1250 Masehi, kejayaan Islam mulai surut. Hal ini disebabkan oleh hancurnya kota Baghdad yang menjadi salah satu kota dengan ilmu pengetahuan paling maju karena serangan Hulaguhan. Yang kedua ialah periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 hingga 1700 Masehi. Periode pertengahan juga dibagi dalam dua fase. Yang pertama, fase kemunduran, yakni pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Dan fase tiga kerajaan besar, yakni 1500 hingga 1700 Masehi. Pada fase kemunduran, peradaban Islam terpecah antara Islam bagian Arab yang pusatnya di Mesir dan Islam bagian Persia. Islam yang berpusat di bagian Mesir meliputi Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara di Persia terdiri dari Iran, sebagian besar di semenanjung Balkan, Asia Kecil, dan Asia Tengah. Fase 3 kerajaan besar ditandai dengan tingginya tekanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, dan Kerajaan Syafawi. Pada periode ini, tiga kerajaan Islam tersebut mengalami kehancuran di bidang militer dan politik karena konflik dengan bangsa-bangsa Eropa dan orang-orang India. Yang ketiga ialah periode modern, yakni pada tahun 1800 hingga saat ini. Setelah melalui kemunduran di fase pertengahan, muncul periode modern yang menandai kebangkitan peradaban Islam saat umat Islam mulai sadar akan peradaban Barat yang lebih maju, lebih tinggi dari segi politik, militer, sosial, dan budaya. Selain itu, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1960-an juga menjadi salah satu titik yang menggugah umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam memikirkan bagaimana cara meningkatkan kekuatan umat Islam kembali. Kontak Islam dengan Barat serta masa ini berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat pada periode klasik. Waktu itu Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Sekarang sebaliknya, Islam tampak dalam kegelapan dan Barat tampak gemilang.
Dengan demikian timbullah pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran cara membuat umat Islam maju kembali, sebagaimana yang terjadi pada periode klasik. Usaha-usaha ke arah itu mulai dijalankan di kalangan umat Islam. Beberapa tokoh pembaharu atau modernisasi di kalangan dunia Islam, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab di Arabia, Muhammad Abdul Jamaluddin Afghani, Muhammad Rashid Ridho di Mesir, Muhammad Iqbal India, Haji Abdul Karim Amrullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan? Apa saja perannya dalam perkembangan peradaban Islam? Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecilnya Muhammad Darwis dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah yang berjuang dalam memperbaiki pendidikan Islam serta pelayanan sosial yang masih terasa hingga saat ini. Dahlan belajar langsung dengan Al-Quran dan keislaman dari ayahnya, seorang khatib di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga belajar dari beberapa tokoh agama lainnya, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pemikiran-pemikiran Dahlan antara lain mengedepankan pendidikan Islam yang mencetak manusia yang berbudi luhur, memiliki pandangan luas, dan berjiwa nasionalisme. Ia juga memadukan sistem pendidikan pesantren dengan pendidikan barat. Selain itu, Dahlan juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi seperti Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah dan Hizbul Wathan. Ia menggunakan sistem administrasi dan organisasi modern dalam pengelolaan lembaga tersebut. Pemikirannya didasarkan pada Al-Quran dan hadis, di mana ia terinspirasi oleh surat Al-Ma'un. Di Indonesia, hal itu menjadi inspirasi agar Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya, sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam di Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Mekah. Selama di Mekah, mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-Islamisme atau umat Islam. Selain itu, pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan lain-lain. Semua itu dapat dibuktikan dengan adanya arsitektur bangunan dan kaligrafi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan hingga kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua dapat menjadikan kisah mereka para tokoh yang berperan penting dalam perkembangan Islam sebagai pelajaran dan mencetak sikap dan sifat mereka dalam memperbaiki pemikiran dan pandangan hidup umat Islam. Untuk itu, marilah kita turut berduka cita atas apa yang terjadi di Rafah, Palestina saat ini. Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk peduli, perhatian, dan yang paling penting ialah berdoa terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.